Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komunikasi lintas budaya. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Mila Pitalosa. Kedua akan dijelaskan oleh Lalu Ade Yudhistira. Terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Isratul Muhaini. Baiklah, langsung saja pada materi pembahasannya. Yang pertama, komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi antar budaya adalah pengiriman dan penerimaan pesan-pesan dalam konteks perbedaan kebudayaan yang menghasilkan efek-efek yang berbeda. Itu menurut Charlie Hadot tahun 1982. Selanjutnya, komunikasi antar budaya adalah suatu peristiwa yang merujuk di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tak langsung, memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Itu menurut Yong Yun Kim tahun 1984. Selanjutnya, pengertian komunikasi lintas budaya. Menurut Fiber Lucy tahun 1991, hakikat komunikasi lintas budaya adalah studi komparatif yang bertujuan untuk membandingkan yang pertama variabel budaya teratur, yang kedua konsekuensi atau akibat dan pengaruh kebudayaan dari dua konteks kebudayaan atau lebih. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya menurut Williams tahun 1966 dalam Samovar dan Farter tahun 1976 berkisaran pada perbandingan perilaku komunikasi antar budaya dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persepsi dan pengalaman, peran lingkungan sosial dan fisik. Yang kedua, kognisi terhadap unsur-unsur khusus kebudayaan, proses bahasa dan cara berpikir. Yang ketiga, sosialisasi. Yang keempat, kepribadian seperti tipe-tipe kebudayaan pribadi yang mempengaruhi etos, tropologi, karakter, atau watak bangsa. Selanjutnya, dimensi komunikasi antar budaya. Untuk memperjelas dan mengintegrasikan beragam konseptualisasi tentang kebudayaan dan konteks komunikasi antar budaya, dibagi ada tiga dimensi yang diperlu untuk diperhatikan. Yang pertama, tingkat masyarakat kelompok budaya dari para partisipan. Konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Yang ketiga, saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Yang selanjutnya, pendekatan dalam mempelajari komunikasi antar budaya. Kajian komunikasi antar budaya ini membagi paradigma atau pendekatannya menjadi 3 pandangan besar, seperti yang disebutkan oleh Martin dan Nakayama dalam bukunya Intercultural oleh Communication in Context, yang membantu dan melibat mencerna serta menganalisa sebuah permasalahan komunikasi antar budaya, yaitu pendekatan ilmu pengetahuan sosial atau fungsi atau sivitas, pendekatan interpresif, dan pendekatan kritis. Setiap pendekatan tersebut mempunyai akar disiplin ilmu, tujuan penelitian, asumsi mengenai realitas, asumsi mengenai perilaku manusia, metode penelitian menggambarkan hubungan-hubungan budaya dan komunikasi, dan konteks kontribusi penelitian tersebut. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lalu Ade Yudhistira. Saya persilakan. Selanjutnya yaitu bagaimana budaya mempengaruhi komunikasi. Sebuah perspektif dialektis mengasumsikan bahwa budaya dan komunikasi saling terkait dan timbal balik. Artinya, budaya mempengaruhi komunikasi dan sebaliknya. Dengan demikian, kelompok budaya mempengaruhi proses di mana persepsi realitas diciptakan dan dipelihara. Semua masyarakat di semua tempat setiap saat menampakkan pandangan mereka sendiri tentang realitas dalam apa yang mereka lakukan. Seluruh proyek budaya mengisi realitas model kontemporer. Burke 1985. Namun,
Kita mungkin juga mengatakan bahwa komunikasi membantu menciptakan realitas budaya dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu perspektif dalam melihat identitas dan komunikasi. Secara umum, terdapat 3 perspektif dalam memandang hubungan komunikasi dengan identitas, sebagaimana yang diungkapkan oleh Martin dan Nakayama tahun 2010, yaitu pertama perspektif ilmu sosial yang melihat the self atau diri berada pada sebuah kebiasaan statis yang bersifat relatif dan terkait pada beberapa komunitas budaya di mana seseorang mempunyai rasa memiliki seperti nasionalitas, ras, etnisitas, agama, gender, dan lain-lain. Kedua, perspektif interpretif yang memandang identitas sebagai hal yang dinamis dan menghargai pentingnya suatu peran interaksi dengan orang lain sebagai suatu faktor dalam pengembangan the self atau diri. Ketiga, perspektif kritis yang memandang identitas lebih dinamis, yaitu sebagai hasil dari dunia sosial yang di dalamnya terjadi sebuah pertarungan sejarah identitas. Yang selanjutnya yaitu identitas dalam interaksi antar budaya. Untuk menghindari masalah yang berpotensi muncul selama interaksi antar budaya, kita perlu mengembangkan kompetensi antar budaya. Kompetensi antar budaya terjadi ketika identitas yang diakui sesuai dengan identitas yang diwarisi. Menurut Collier, untuk dapat berkomunikasi secara efektif dalam situasi antar budaya, identitas budaya yang diakui seseorang serta gaya komunikasinya harus sesuai dengan identitas dan gaya yang ditampilkan padanya oleh lawan bicara. Namun, karena gaya komunikasi yang mungkin berbeda, masing-masing pelaku komunikasi harus mencari jalan tengah, dan pencarian ini memerlukan fleksibilitas dan adaptasi. Yang selanjutnya yaitu komunikasi dan budaya nonverbal. Sebagai pembelajar komunikasi antar budaya, mempelajari tentang hubungan antara budaya dengan perilaku nonverbal akan membantu kita meningkatkan perilaku kita dalam hubungan antar budaya. Komunikasi nonverbal bersifat omnipresent, ada di mana-mana, dan dipelajari. Komunikasi nonverbal juga memiliki kualitas yang sama. Banyak perilaku nonverbal kita seperti budaya cenderung sulit dipahami, spontan, dan di luar kesadaran kita. Kesamaan lain antara budaya dan perilaku nonverbal adalah bahwa keduanya dikerjakan berdasarkan naluri dan dipelajari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Isratul Muhaini. Baik, klasifikasi komunikasi nonverbal. Banyak klasifikasi mengkategorikan pesan nonverbal menjadi 2 kelompok besar, yaitu pesan nonverbal yang dihasilkan oleh tubuh. 2. Pesan nonverbal yang tidak dihasilkan oleh tubuh. Klasifikasi hasil penampilan, menilai keindahan pesan dari warna kulit, kinestik, tubuh, ekspresi wajah, kontak mata dan tatapan, sentuhan, bahasa, ruang dan jarak, waktu, ciri komunikasi nonverbal. Fleksibilitas. 2. Toleransi terhadap ketidakpastian yang tinggi. 3. Refleksi. 4. Keterbukaan pikiran. 5. Sensitivitas. 6. Kemampuan beradaptasi. 7. Terlibat dalam sistem
tingkat berpikir yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi verbal. 1. Nada suara. 2. Menggunakan kata-kata deskriptif. 3. Penekanan pada frasa tertentu. 4. Volume suara. Cara pesan diterima tergantung pada faktor-faktor ini karena mereka memberikan interpretasi yang lebih besar bagi penerimaan dan seperti apa yang dimaksud oleh pesan. Dengan menekankan frasa tertentu dengan nada suara, hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut penting dan harus lebih terfokus pada hal itu. Selain atribut ini, komunikasi terkait dengan isyarat nonverbal. Isyarat ini membuat pesan jadi lebih jelas dan memberikan indikasi kepada pendengar mengenai cara informasi yang harus diterima. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Lebih kami ucapkan terima kasih, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.